duduk Bapak Ibu. Ini harusnya hari ini semua pada yang pekerja ini dress code-nya itu seperti ini. Jadi saya kayaknya cuma ada beberapa nih ya, sama Bu Vina aja. Yang lain kagak ini. Gimana itu? Tapi nggak apa-apa. Firman mengatakan 2 atau 3 orang sepakat aja udah. Saya sama Bu Vina udah sepakat deh ya. Kita sama-sama ya demi umat Tuhan yang ada di sini. Masya Allah. Oke, saudara-saudara, hari ini masih kita membahas yaitu living a life of readiness. Nah, kali ini akan sedikit berbeda karena hari ini tidak ada PowerPoint. Hari ini tidak ada PowerPoint. Kenapa? Karena komputer saya korup semalam. Jadi nggak bisa. Tapi puji Tuhan, ya. Iblis dalam nama Yesus ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan belajar, ya, sama-sama belajar. Saya juga belajar. Apa yang kita khotbahkan di sini bukan berarti kita yang sudah di mimbar ini kita sudah sempurna. Enggak, juga jauh masih dari sempurna. Kita juga masih belajar. Tapi ayo kita sama-sama belajar. Hari ini kita akan lihat tema kita adalah ready to serve at any time. Suka nggak suka, siap nggak siap, mau nggak mau, kita harus siap. Kita dituntut untuk siap. Kapan siapnya? Anytime. Kapan saja. Bahkan sekarang ini dikatakan kita juga harus siap. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Minggu-minggu sebelumnya Pak Roni berbicara bahwa kita harus melayani. Ya kan? Semua kita itu melayani. Dia punya mimpi bahwa setiap daripada kita di tempat ini melayani. Bukan berarti harus melayani di gereja ini, kita bisa melayani bermacam-macam. Bisa lewat misi, bisa di kantor, di marketplace, dan di mana saja. Tapi kita punya hati yang mau melayani. Nah, dari Bapak kita, Pak Arifin juga, di pesan Natal kemarin, yaitu mengenai salvation. Salvation itu apa? Di bawahnya itu kalau Bapak Ibu itu perhatikan, dia mengatakan itu salvation itu ada satu kata, yaitu homologia. Apa itu homologia? Homologia itu adalah confession, memperkatakan firman itu. Jadi hari ini kita mau belajar dari bagaimana kita melayani. Ya, melayani. Jadi firman itu perlu terus menerus. Mungkin Bapak Ibu merasa, ini lagi melayani lagi khotbahnya. Ya. Tapi memang itulah hati Tuhan. Karena Tuhan tidak stop di kita menerima salvation aja. Tapi Tuhan mau melalui kita, bekerja melalui kita, menjangkau lebih banyak lagi. Yuk kita lihat, Santo bisa bantu saya kalau untuk ayat-ayat ya. Kita lihat di Efesus 6. Efesus ini sangat luar biasa. Efesus ini adalah kitab di mana itu Injil itu mentransformasi kita. Dikatakan bahwa kita itu diselamatkan bukan karena hebatnya kita. Bukan karena kita nyanyi sama ya. Atau kita melakukan pelayanan yang luar biasa. Bukan. Tapi dikatakan di dalam Efesus 2, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Karena iman, bukan karena pekerjaan kita. Nah, di dalam kitab Efesus ini, yaitu Injil itu adalah pesan yang akan mentransformasi kita. Pastinya setiap daripada kita di sini, besar kecil, sedang ditransformasi oleh firman. Seberapa banyaknya mentransformasi hidup kita, itu tergantung dari kita. Seberapa kita mau membukakan hati kita. Seberapa banyak yang mau kita membiarkan, mengizinkan firman itu bekerja dalam hidup kita. Nah, kitab Efesus juga yang kedua menyatakan bahwa apa yang kita percaya itu sangat penting. Sangat amat penting, bukan penting aja, sangat amat penting. Apa yang kita percayai itu sangat penting. Kenapa? Karena apa yang kita percayai itu akan mengubahkan kita. Belief system itu akan menentukan bagaimana kita berpikir. Setelah sampai kepada pikiran kita, bagaimana kita mengambil keputusan.
Karena setiap hari itu seliwiran itu adalah banyak sekali. Banyak hal-hal yang muncul dalam kepala kita. Tapi tidak semua bisa kita ambil. Kita hanya ambil apa? Apa yang kita percayai. Percaya itu seperti apa? Patokannya kemana? Patokannya kemana? Kepada firman. Jadi apa yang kita percayai bukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Come on. Otak kita itu kecil sekali. Pengalaman kita sedikit sekali. Ya, apa yang pernah kita lihat juga secuil dari dunia ini. Tapi Tuhan janjikan, dia bilang bahwa dia mau melakukan hal yang besar yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, tidak pernah timbul di hati. Tuhan siapkan buat kita. Jadi kita bisa mempercayai sesuatu dan kita bisa mencapai sesuatu tergantung seberapa kita mau percaya. Kalau kita hanya percaya kita sampai di sinilah. Dan kita juga sampai dimanapun tergantung dari pengakuan kita. Seberapa kita mau mengaku. Karena hukum iman itu hanya 2. Hukum iman itu mengatakan apa? Hukum iman ini adalah struktur dari kerajaan Allah, Bapak Ibu. Jadi kalau itu sudah menjadi struktur kerajaan Allah, berarti itu sudah sah, itulah jalannya. Iman itu bisa melakukan apa yang tidak pernah kamu pikirkan. Iman itulah yang bisa melakukan apa yang tidak mungkin. Lewat apa? Yang pertama, hati percaya, mulut mengaku. Jadi gak bisa bilang kita percaya saja. Banyak dari kita bilang, pokoknya aku percaya aja. Pokoknya di hatiku aku percaya aja. Gak akan terjadi apa-apa. Atau aku mengaku, ya dalam nama Yesus milikku. Dalam nama Yesus ini aku akan menjadi seseorang yang besar. Tapi kalau hati kamu gak percaya, kamu hanya ngomong aja juga gak bisa. Jadi bukan hukum alam. Hukum iman itu adalah simple sebenarnya. Hati percaya, mulut mengaku. Ayo kita katakan, hati percaya, mulut mengaku. Sekali lagi, hati percaya, mulut mengaku. Sekali lagi, kalau tidak 3 kali tidak afdol ya. Ya, hati percaya, mulut mengaku. Itulah yang akan membuat sesuatu yang Tuhan janjikan. Karena apa yang Tuhan rancangkan itu besar sekali. Kalau dikasih tahu ke kita, kita mungkin keder. Enggak, Tuhan saya enggak mau. Pingsan. Tak gitu loh ya. Tapi Tuhan setiap daripada kita, tujuannya itu Tuhan itu besar. Seperti bangsa Israel. Tuhan berikan dan Tuhan janjikan akan memberikan mereka negeri yang begitu luas. Dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Berarti luas sekali sampai ke Arab Saudi dan sebagainya gitu. Itu luas sekali. Dan dijanjikan, ya, di mana kakimu injak, di situ aku berikan. Dan lucunya, arkeologi menemukan ada 6 tempat di mana mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan pertama-tama mereka membangun mesbah buat Tuhan, bentuknya ternyata dari atas kelihatan apa? Sepatu. Jadi mereka percaya secara lahiriah bahwa pada saat mereka mencapai satu daerah, kaki mereka sudah injak. Itu menjadi milik mereka. Tapi sayang, mereka hanya berjalan sejauh yang ada sekarang Israel ini. Mungkin cuma 10%-nya. Intinya apa? Intinya adalah bahwa Tuhan punya rancangan yang besar buat kita. Nah ini udah menutup kepada akhir tahun. Kita ada resolusi lah. Tapi kita flashback. Resolusi dari 5 tahun yang lalu itu gitu-gitu aja ya. Udah terjadi belum? Resolusi dari tahun yang lalu. Saya ingat resolusi saya pengen kurus. Nggak kurus-kurus. Digoda terus sama mereka ini makan enak ini. Gimana nih Cijul ini goda kita makan terus, semalam juga makan lagi ya. Resolusinya
Nggak terjadi. Sama dengan hidup kita. Kalau hati kita percaya, mulut kita tidak mengaku, ya itu aja. Akhirnya kita apa? Kecewa sama Tuhan. Tuhan katanya seperti ini, kenapa nggak terjadi? Orang lain bisa terjadi, saya kok nggak terjadi? Atau mulut kita mengatakan, mengaku, tapi hati kita belum percaya. Itu juga tidak akan terjadi apa-apa. Nah, harapan kita, mimpi kita, setiap daripada kita di JRC ini, punya hati melayani. Dan harus melayani sebenarnya. Bukan punya hati aja, harus melayani. Yuk kita lihat contohnya. Ya, kita lihat contohnya, yaitu di Efesus 6. Ya, Efesus 6. Nah, kitab Efesus ini itu menyatakan bahwa gereja itu sangatlah amat penting bagi Tuhan. Jadi Tuhan gak main-main. Bukan Tuhan mau kita saja datang setiap minggu ke gereja, udah cukup. Gak cukup. Karena gereja bagi Tuhan adalah tempat di mana dia akan menyatakan kuasanya sampai dunia melihat kuasa bahwa hanya ada satu-satunya Allah yang layak untuk disembah. Sebab itu gerejanya bukan tempat aja. Kita ini adalah gerejanya. Itu sangat penting, amat-amat penting bagi Tuhan. Untuk Tuhan nyatakan kuasanya melalui kita. Nah, yang keempat ini dari kitab Efesus. Dia mengajarkan kita apa? Hubungan dalam gereja. Sangatlah amat penting bagi Tuhan. Nah ini yang mau kita lihat. Hubungan dalam gereja. Besi menajamkan besi. Manusia ditajamkan oleh Ferawati Sitorus. Ya. Besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Bapak Ibu nggak setuju dengan kalimat ini, nggak apa-apa. Nggak masalah. Masalah dengan saya, enggak. Tapi itu tetap akan terjadi. Perkara kita percaya nggak percaya, firman tetap akan terjadi. Jadi mendingan kita percaya. Sehingga kita bisa persiapan. Betul nggak? Daripada, gue gak percaya. Tapi tiap hari digesek terus. Orang datang, kita tersinggung. Orang ngomong ini, kita maunya rasanya, kayak gimana gitu. Mendingan kita siap. Tahu firman. Karena firman itu akan memerdekakan kita. Dan dikatakan, orang yang tahu firman, itu akan mentransformasi. Karena umatku binasa karena kurang pengetahuan. Oke, sekarang Efesus benaran. Santo ya. Efesus 6 ayat 21 sampai 24. Kita baca ya. Ini ayat berapa nih? 21 ya. Dikatakan supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ihwalku bahwa Tikhikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Sampai di situ dulu. Kita melihat bahwa Paulus tidak bisa bekerja sendirian. Paulus juga Tuhan kirim tim. Dia punya banyak pendukung-pendukungnya. Dia punya banyak sekali orang-orang yang di dalam tim yang membantu dia. Dari yang ditahu namanya seperti kayak Tikhikus ya. Ya, Tikhikus. Ini susah banget. Tikhikus ya. Tikhikus sama juga ada Onesimus, ada yang lain-lain, ya kan Gaius dan semuanya. Banyak sekali yang punya nama. Tapi di firman juga mengatakan bahwa orang-orang yang membantu dia. Berarti juga banyak yang tidak punya nama tapi membantu dan sebagai tim dalam perjalanan Paulus, dalam pelayanan Paulus. Artinya dalam pelayanan tidak bisa kerja sendiri, betul. Dan juga dalam pelayanan nama kita tidak disebut tidak apa-apa. Gak masalah, masalah sama lu Jos. Dan banyak kalau kita lihat di dalam firman, banyak orang-orang yang membantu Yesus pun tidak ada namanya. Dikatakan wanita-wanita. Ya Vera ya.
Jadi nama itu nggak penting. Tapi apa yang terpenting? 100. Nanti boleh dapat porsi makan 2. Ya. Nah, kita lihat bahwa Paulus itu adalah seseorang yang begitu luar biasa. Dia menulis 2/3 daripada Alkitab di Perjanjian Baru. Seorang Paulus pun sehebat-hebatnya dia, seurapan-urapannya dia nggak bisa sendirian. Dia perlu orang lain untuk menolong dia, membantu dia, melengkapi dia. Bersama-sama dia menjalani segala perjalanan yang Tuhan mau. Nah, sekarang ceritanya Paulus sedang ada di penjara. Waktu dia ada di penjara, dia hatinya itu tidak terpenjara. Hatinya adalah kepada jemaat-jemaat yang ada. Hatinya itu kepada jemaat-jemaat yang sudah dia bangun, gereja-gereja yang sudah dia bangun. Sehingga di dalam penjara pun dia mengutus tim-timnya itu untuk ke gereja-gereja di mana dia bangun. Dan salah satunya adalah Tikhikus. Nah, Tikhikus ini adalah seseorang yang luar biasa juga. Walaupun Paulus sudah ada di penjara, dia 2 kali mengunjungi Paulus. Dan Paulus kasih dia assignment, ya, tugas. Yaitu tugas kemana? Ke Efesus salah satunya. Ke banyak tempat sih, ya, ke Efesus. Nah, kita belajar dari seorang Tikhikus. Bagaimana seorang Tikhikus itu bisa dipercaya oleh Paulus? Karena berarti kalau misalnya sampai Paulus mempercayakan Tikhikus ke gereja-gereja yang lain, berarti posisi Tikhikus ini bukan main-main. Betul nggak? Itu apa? Mewakili Paulus ke tempat itu. Kalau sampai seseorang yang dikirim oleh Paulus, berarti orang itu sudah teruji. Sebab itu kembali lagi ke ayat 21, Santo. Sebab itu dikatakan, supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ikhwalku, maka Tikhikus, saudara kita yang kekasih, dan pelayan yang setia di dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Stop di situ ya. Apa karakteristik daripada Tikhikus sampai dia dipercayakan oleh Tuhan melalui Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada. Terutama jemaat di Efesus. Yang pertama dikatakan, Tikhikus itu apa? Sebelum setia. Saudara kita yang kekasih. Kalau seseorang menamakan dia kekasih, artinya apa? Dikasihi, disayang. Nah, saya coba untuk mencari tahu. By the way, Tikhikus itu artinya itu adalah keberuntungan. Beruntung. Bukan tikus dia, ya. Tikhikus itu artinya namanya itu adalah laki. Ya, dia bisa dipercaya. Nah, apa karakteristik daripada orang yang dikatakan kekasih, saudara kita yang kekasih? Seorang yang dikasihi adalah seorang yang, ingat, kasih itu sabar. Kalau bahasa Inggrisnya suffers long or long suffering. Berarti apa? Menderitanya panjang sekali. Itu sabar. Jadi sabar itu penderitaan. Makanya kita kalau nunggu lama atau seseorang belum berubah-ubah atau apa, menderita. Kita menderita, bukan dia. Nah, kasih itu apa? Kasih itu adalah sabar. Kasih itu murah hati. Karena murah hati ini adalah mencerminkan hati yang penuh rahmat, penuh belas kasihan, hati yang baik. Dan juga kasih itu tidak cemburu. Ya, tidak cemburu. Berarti apa? Kalaupun Pak Roni angkat siapapun, it's okay with me. I'm okay. I'm okay. Kalau siapapun yang akan nyanyi di tempat ini dan suaranya bagus, I'm okay. Ya. Siapapun yang dipuji misalkan oleh Pak Arifin di tempat ini, I'm okay.
I'm fine. Fine, thank you. Jadi tidak cemburu. Ya. Tidak menaruhkan bahwa dia yang harus menjadi. Dia yang harus dipilih. Dia yang harus diutamakan. Dia yang harus begini. Kasih tidak cemburu. Kasih tidak memegahkan diri dikatakan. Malahan kasih itu kita mau orang lain lebih lagi daripada kita. Kita bangga. Ya, kalau punya teman, punya saudara, punya apa, bangga kita. Kenalkan, kita kenalkan, ini loh boleh bagus, ini. Jadi kasih itu tidak memegahkan diri. Dan kasih juga tidak kasar. Kasih itu selalu memperhatikan kepada hati orang lain. Selalu mempertimbangkan, gimana ya kalau dia ya, waktunya tepat gak ya, kasihan dia ya nanti ya, kalau ini ya gimana ya. Kita penuh pertimbangan demi dia. Dan kasih tidak mencari keuntungan sendiri. Tapi selalu mendahulukan orang lain. Dan juga kasih tidak membuat orang itu jadi iritasi. Karena digosok-gosok, jinnya keluar langsung. Tapi kasih enggak. Dan kasih juga tidak memikirkan hal yang jahat. Kasih juga tidak mensyukuri orang di atas penderitaan orang lain. Kasih bisa menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Dan dikatakan endures all things. Artinya tidak menyerah. Orang lain, kita masih manusia ya. Sering kita gregetan. Sering kita kayaknya rasanya campakan aja. Campakan dia, salibkan dia saja. Ya kan? Tapi kita bersyukur. Saya banyak belajar dari Pak Roni. Kita bekerja sama di bawah Pak Roni ini, kita kadang gregetan sudah. Tapi Pak Roni bilang, Magda, ingat, we help you to fulfill your destiny. Ingat gua, Vera. Untung gua ingat kalimat ini loh, Ver. We help you to fulfill your destiny. Jadi kita membantu orang lain untuk mencapai destininya. Dan dia katakan bahwa jangan melihat sekarang, Magda. Lihat dia nantinya apa yang Tuhan mau atas diri orang tersebut. Makanya waktu saya baca mengenai Gideon ini kita tahu bahwa adalah penakut. Sampai dia mau berperang pun, dia mau dipanggil Tuhan pun dia ogah. Dan dia mau pergi pun dia bawa 30.000 orang. Supaya aman 30.000 orang, setidaknya banyak orang. Tuhan bilang, oh enggak. Ya, disunat lagi 10.000. Disunat lagi sampai 300. 300 gather enggak lawan begitu banyak orang. Tapi Tuhan tahu batas kemampuan si Gideon. Sehingga Gideon disuruh pergi ke perkemahan orang Midian sama orang Amalek. Dan waktu di sana, dia melihat penuh tentara Amalek, tentara Midian. Dan Tuhan izinkan dia untuk mendengarkan percakapan tentara orang Midian. Dan ada salah satu tentara katakan, dia bilang, semalam aku mimpi loh. Aku mimpi itu kita akan ada masuk orang di sini dan menghancurkan kita. Kira-kira seperti itu kata-katanya ya. Dan Gideon mendengar. Terus yang satunya teman yang tentaranya bilang, iya kita akan diserahkan. Itu ada pedang Gideon. Artinya apa? Musuh itu ketakutan sama si Gideon. Sedangkan si Gideon ketakutan sama musuh di sini. Nggak cocok kan? Tapi Tuhan tahu. Tuhan izinkan Gideon untuk mendengar. Bahwa oleh karena Tuhan, musuh-musuh pun keder. Ketakutan sama pedangnya Gideon. Jadi kita bisa lihat si Tikhikus ini adalah sebagai saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih, dia punya atribut-atribut kasih itu sabar. Dan dia sudah bertahun-tahun berjalan dengan Paulus. Dan Paulus tahu bahwa dia bisa dipercayakan untuk menjangkau ke sana. Dan yang kedua dikatakan, adalah pelayan yang setia.
faithful. Kata faith, kita percaya kepada Tuhan. Betul ya? Faith, iman, kita percaya kepada Tuhan. Tapi kalau faithful, itu Tuhan percaya kepada kita. Sehingga dikatakan, jika engkau bisa ya, melakukan hal-hal yang kecil ini, setia, Tuhan akan tambahkan hal-hal yang lebih besar. Jadi faith berbicara kita percaya kepada Tuhan. Tapi kalau faithful, Tuhan percaya kepada kita. Makanya dikatakan kita perlu menjadi orang yang faithful. Faithful. Faith-nya itu sampai full. Nggak setengah-setengah. Dan Tikhikus ini, dia pergi ke Efesus. Efesus bukan tempat yang baik. Efesus itu penuh dengan pemujaan setan. Penuh dengan segala orang-orang yang menentang dia. Karena apa? Bisnis mereka itu akan terpengaruh. Karena semakin banyak orang kenal Tuhan, semakin jualan mereka itu tidak laku. Tapi Tikhikus tidak takut. Dikatakan bahwa dia pelayan yang setia di dalam Tuhan. Dia bisa dipercaya. Nah, apa itu artinya bahwa setia? Setia itu artinya bahwa bisa dipercaya. Dia adalah setia, dia teguh memegang apa yang dipercayakan kepadanya. Dan punya komitmen yang tinggi, punya integritas yang tinggi. Paulus mengirim si Tikhikus ke Efesus. Efesus ini jemaatnya bagus, banyak loh. Kalau ini mah jumlah kita mah mungkin hanya untuk ini satu komsel doang. Buat di Efesus, jemaat di Efesus. Karena puluhan ribu. Nah, kalau sampai Paulus mengirim si Tikhikus ini, berarti dia didapatkan sebagai pelayan yang setia di dalam Tuhan. Dia punya komitmen, dia punya kasih, dia punya compassion, belas kasihan. Dan dia orang yang setia, artinya dia setia juga kepada Paulus. Dan Paulus tahu orang ini tidak akan mencuri kemuliaannya. Tidak akan membawa dan mendirikan gerejanya sendiri. Dan membawa jemaat-jemaat yang lain itu ikut dia. Tapi karena dia setia. Jadi yang pertama itu adalah karakteristik daripada kita melayani. Seperti Tikhikus itu adalah pertama kita harus sebagai orang yang kekasih. Kasih itu sabar, murah hati dan sebagainya ada dalam kita. Walaupun belum sempurna kita dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Karena transformasi itu berjalan bersama dengan Tuhan. Bergantung satu langkah, bergantung lagi satu langkah. Dan yang kedua, dikatakan bahwa Tikhikus ini adalah setia. Biarlah Tuhan dapatkan kita setia. Dalam hal-hal yang kecil walaupun tidak dilihat orang. Tapi kita bisa setia. Dari kesetiaan hal-hal yang kecil ini, percayalah Tuhan akan memberikan hal yang lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Sampai kita terheran-heran. Yang tidak pernah kita sangka-sangka. Yang tidak pernah kita dengar. Apalagi ada di pikiran. Tuhan sudah siapkan buat kita. Dan yang ketiga, Tikhikus ini seperti apa? Dia adalah pelayan. Dikatakan dia pelayan. Dia adalah seorang yang melayani saudara-saudaranya. Nah, seorang pelayan, Paulus harus memastikan bahwa Tikhikus ini adalah orang yang punya hati melayani. Sama sekarang ini kita lagi kirim juga Bang Togap ke Sibolga. Bang Togap ini benar-benar itu memang orang lapangan, benar itu. Karena kita juga sering ini ya hubungan ya. Dan dana-dana yang Bapak Ibu sudah berikan juga sudah kita salurkan semuanya. Dan memang belum cukup tapi dari cabang-cabang yang lain juga memberi dan kita salurkan lagi. Itu kayak air langsung zep habis, zep habis, zep habis. Karena memang memerlukan di situ. Dan Bang Togap itu sampai ke sana, ke Sibolga, walaupun belum tembus dia coba tembus. Ternyata bisa. Sampai ke Sibolga, terus memberikan sembako juga dengan dana yang ada, diberikan sembako dan diberikan kepada jemaat di sana. Dan kemudian dia pindah lagi ke Nias. Ternyata Sibolga masih perlukan dia.
Akhirnya dia balik lagi ke Sibolga. Nah kayaknya minggu ini udah balik sih dia ke Jakarta. Tapi dia akan pergi lagi. Dan gak gampang. Karena dari perjalanan dari Medan, Pematang Siantar sampai ke Sibolga itu berapa puluh jam itu kayaknya deh. Waktu dia telepon saya aja udah 5-6 jam dia di perjalanan. Tapi belum sampai. Nah kita percaya kepada Bang Togap. Untuk menangani di sana. Sama dengan si Tikikus ini. Yaitu dia ada pelayan. Punya hati yang melayani. Walaupun capek. Walaupun orang-orang yang di sana itu tidak menyenangkan. Walaupun ditolak. Walaupun dicerca. Walaupun apapun itu. Tapi dia punya hati yang melayani. Yaitu rendah hati. Taat. Punya penundukan diri. Mengasihi. Dan yang terutama. Mengampuni. Karena kita bergesekan dengan sesama. Jadi sebagai melayani, jangan beranggapan bahwa kita melayani itu semuanya indah. Orangnya semuanya kudus ya. Enggak Bapak Ibu. Halo, selamat datang dalam pelayanan. Kita berhadapan dengan orang-orang yang belum sempurna semua. Yang pasti ada kemungkinan akan menyakiti kita. Tapi jangan berpikir bahwa orang menyakiti kita aja. Kita juga punya. Bukan potensi. Pasti ada dalam perkataan kita. Yang kita pikir itu sesuatu yang sepele. Tapi orang lain kan bisa zep. Jadi persiapkan. Si Tikikus ini adalah pelayan yang setia dikatakan. Dia melakukan apa yang harusnya. Dan si Tikikus ini apa? Dia pergi ke sana itu apa? Bisa ditampilkan lagi? No. Dan memberitahukan semuanya kepada kamu. Terus 22. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu bahwa ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Luar biasa ini. Paulus dalam keadaan di penjara masih memikirkan orang yang di luar penjara untuk dihibur. Jadi si Tikikus ini ke sana untuk menghibur saudara-saudara yang lain. Memperkuat keiman mereka. Mengajak mereka bersama-sama. Ayo kita maju lagi. Jangan sampai oleh karena penganiayaan mereka itu mundur dari pelayanan. Mundur dari Tuhan. Jadi seorang yang punya hati untuk menghibur atau encouragement adalah seseorang yang terus bisa menjadi mentor, bisa menyemangati timnya, bisa melihat yang positif dari orang lain. Ini kita belajar dari seorang Tikikus. Jadi kita belajar pertama dari Tikikus ini adalah kekasih. Kasih itu sudah ada di dalam kita. Semua kita ada. Karena Roma 5 ayat 5 dikatakan bahwa kasih itu sudah dicurahkan kepada kita. Sudah tercurah, sudah ada. Tinggal kita seberapa mau izinkan kasih itu keluar. Dan yang kedua, setia. Orang yang setia adalah orang yang panjang perjalanannya. Terbukti, teruji. Dan yang ketiga, melayani. Seorang yang melayani. Tanpa melihat ini daerah basah atau daerah kering. Ya. Dan yang keempat, menghibur. Saya tersentuh dengan yang ada di sini. Paulus ini ada di dalam penjara. Harusnya dia yang dihibur. Dia justru mengirim orang untuk menghibur jemaat yang ada di Efesus. Seberapa dari kita mau menghibur orang lain? Menyemangati, ayo kita berjalan. Hidup memang gak gampang. Hidup memang gak fair di dunia ini. Karena sistemnya berbeda. Nah ini kita berbicara mengenai sistem struktur kerajaan Allah.
Struktur kerajaan Allah itu hanya dua. Agreement. Agreement itu sepakat dikatakan. Kalau engkau sepakat dalam segala sesuatu, dua atau tiga orang sepakat meminta apapun di dalam Yesus, dan dia akan mengabulkannya. Jadi the power of agreement itu luar biasa. Nah, Titikus dengan Paulus itu sepakat. Sehingga terjadi hal-hal yang luar biasa di Efesus. Jemaat-jemaat dibangunkan, diingatkan kembali, dihiburkan, dikuatkan. Nah, kesepakatan inilah yang sekarang ini kehilangan di gereja sekarang. Karena apa? Karena kita lebih mementingkan diri kita. Kesepakatan itu bukan berarti, oh ya, oke, kita sepakat, habis itu udah. Kesepakatan itu apa? Kembali lagi agreement. Faith itu apa? Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Jadi kita bersama-sama, satu orang dikatakan bisa mengalahkan 1.000. Kalau 2 orang, 2.000? Enggak. Justru kesepakatan, kuasa dan sistem daripada kerajaan Allah itu. 1 orang melawankan 1.000, 2 orang melawankan 10.000. Jadi itu kuadrat, eksponensial, lebih. 3 orang mungkin 100.000. Lebih. Makanya 2 orang, 3 orang semakin banyak, ini namanya korporat. Itu sesuatu dahsyat akan terjadi. Syaratnya apa? Hati percaya, mulut sama-sama mengaku hasilnya mau apa. Bukan sekarang kita ngomong, terus keluar dari itu tempat sambil makan. Iya, gue udah kurang percaya sih. Wah, ini sih nggak ini begini ini. Berarti nggak sepakat itu. Dan kita merontokkan apa yang kita imani. Oke, nextnya di ayat yang 23. Dan di ayat 23 dikatakan, damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Kembali ke 23. Paulus yang ada di penjara, dia malahan mendoakan jemaat yang ada di Efesus. Apa doanya? Doa pertama adalah damai sejahtera. Dia mendoakan damai sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdoa untuk damai sejahtera terjadi bagi saudara-saudara kita. Doakan. Dia mendoakan pertama Paulus adalah damai sejahtera. Ini kita bisa contoh. Sebagaimana seorang Paulus dalam keadaan dia di dalam penjara, dia bisa mendoakan dan dia bisa memberkati jemaat-jemaat yang lain yang di luar penjara. Dan polanya adalah dia mendoakan damai sejahtera. Ini bisa jadi pola kita juga. Mendoakan damai sejahtera. Shalom bagi Indonesia. Shalom bagi jemaat di JRC. Shalom bagi Jakarta. Shalom di mana-mana. Kita adalah image-nya Tuhan. Segambar dan serupa dengan Allah. Betul nggak? Setuju? Setuju? Ya. Kalau kita segambar dan serupa dengan Allah, artinya kuasa yang ada pada Tuhan juga ada pada kita. Waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, dia katakan, berfirmanlah, maka jadilah. Berfirmanlah, maka jadilah terang. Berfirmanlah. Jadi segala sesuatu yang tidak ada dipanggil keluar menjadi ada. Begitu juga dengan kita. Kita punya power itu, kita punya kuasa itu. Memanggil yang tidak ada menjadi ada. Dengan apa? Hati percaya, mulut mengaku. Hati percaya, mulut mengaku. Waktu kita doakan damai sejahtera kepada saudara-saudara kita, walaupun tidak terlihat, walaupun sepertinya, udahlah
ini sepertinya ini liturgi aja di dalam gereja JRC ini. Ya udahlah, shalom, ikut-ikutan aja. Tapi enggak loh. Kita ini ciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kalau Allah yang punya kuasa menciptakan, kita juga punya kuasa. Apa yang kita firmankan, apa yang kita katakan, apa yang kita terucap daripada mulut kita, apa yang kita ikat di bumi ini terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi ini terlepas di surga. Jadi nggak main-main. Katakan, doakan damai sejahtera kepada Sumatera, damai sejahtera kepada orang-orang Aceh, damai sejahtera kepada orang-orang Padang, damai sejahtera kepada orang-orang Papua, damai sejahtera di keluarga-keluarga, damai sejahtera di setiap hati yang ada di tempat ini. Walaupun Bapak Ibu ada yang galau, ada yang sedang dalam kebingungan, aku perkatakan damai sejahtera turun atas setiap daripada kita dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Yesus pun dia katakan bahwa sebelum dia kembali ke surga, dia katakan, apa yang dia tinggalkan? Damai sejahtera. Sesuatu yang sangat sepertinya simple tapi sangat penting. Kalau enggak ada damai sejahtera, kita sudah garuk-garuk aspal di sini, kata Cik Juli. Kita sudah garuk-garuk semua. Kita sudah enggak uring-uringan, stresnya bukan main. Tapi karena damai sejahtera Tuhan ditinggalkan bagi kita, kita bisa anteng hari ini. Kita bisa merayakan Natal sekarang ini. Dan yang kedua, Paulus mengajarkan kita bagaimana berdoa adalah kasih dengan iman dari Allah. Doakan agar kasih itu tumbuh di antara saudara-saudara kita. Kasih dengan iman dari Allah. Kita mendoakan damai sejahtera, kita doakan kasih itu tumbuh. Sudah ada di dalam kita, itu perlu tumbuh. Karena setiap perkataan kita bisa terjadi, Tuhan sanggup untuk mewujudkannya. Tapi setiap perkataan yang kita keluarkan, itu menjadi benih. Itu menjadi benih yang akan siap sedia bertumbuh. Dan pada saatnya kita akan menuai. Dan yang ketiga, kita belajar dari Paulus ini adalah damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Terus. Ya. Kita mendoakan yang 23 dulu ya. Bapa kasih dengan iman dari Allah. Kita doakan agar saudara-saudara kita juga diberi iman. Iman untuk percaya. Yang pertama kita doakan ikuti Paulus yaitu damai sejahtera. Yang kedua kita doakan kasih muncul bertumbuh dari setiap daripada kita bahkan saudara-saudara kita. Yang ketika kita belajar mendoakan saudara-saudara kita supaya diberikan iman untuk percaya. Dibukakan tabir-tabir yang selama ini masih menutupinya. Dibukakan segala pikiran-pikiran yang sudah tertanam lama yang mengakar di dalam hidupnya. Dicabut sampai ke akar-akarnya. Supaya apa? Firman bisa masuk. Dan yang keempat, 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Kasih karunia menyertai semua orang. Kita butuh ini. Kasih karunia itu sama dengan anugerah. Sesuatu yang diberikan cuma-cuma oleh Tuhan. Kita perlukan kasih karunia dari Tuhan dalam segala hal. Kita doakan kasih karunia bagi semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Dengan kasih yang tidak bisa binasa. Jadi kita belajar dari 4 ayat ini. Banyak hal yang bisa kita petik. Kita harus siap untuk melayani. Tikhikus, dia teruji, dia dipercaya, dan dia dikirim. Kita juga dikirim oleh Tuhan. Untuk orang-orang sekeliling kita. Persiapkan diri Bapak Ibu. Tahun-tahun yang akan datang dikatakan bahwa Tuhan Yesus semakin dekat untuk datang. Bukan untuk kedua kalinya kita ikut, tapi waktu dia menjemput kita di awan-awan. Kalau untuk yang kedua kalinya kita baru ikut, berarti kita ikut tribulation. Ya. Jadi siap-siap.
Suka nggak suka, siap nggak siap, kita harus siap. Saya juga belajar untuk siap. Rasanya maunya santai aja ya hidup ya. Kesera-kesera aja. Tapi saya bersyukur. Kita perlu orang-orang yang mau mengajak kita, menggerek kita. Seperti dengan Pak Roni. Ya, dia mau. Kadang saya bilang, aduh nggak usah deh, saya nggak bisa Pak, saya nggak bisa. Dia bilang enggak. Mau nggak mau kita lakukan. Dari situ itu Tuhan bawa. Jadi kita perlu orang-orang yang mau dibagi dia aja udah resiko, mau ya membawa kita, ngapain repot-repot gitu. Tapi dia mau membawa kita. Sama dengan Paulus, dia mau membawa anak-anak rohaninya, timnya naik lebih lagi. Dipercayakan lebih lagi. Untuk apa? Menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun mereka ditempatkan. Amin. Siap? Gesekan pasti ada. Tapi ayo kita melayani. Justru semakin digesek, semakin kita kinclong. Tapi jangan ambil di hati. Ini saya sekilas mau menutupi juga. Struktur kerajaan Allah, cara kerajaan Allah beroperasi adalah lewat agreement. Kesepakatan. Sepakat, dua orang sepakat, minta apapun juga akan dikabulkan. Sepakat, hati dan mulut sepakat, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dan perlu iman. Iman itu apa? Iman itu menyatakan sekarang. Apa yang kita imanin walaupun belum terlihat. Walaupun sepertinya jauh dari kenyataan. Tapi iman itu sudah ada. Karena apa? Hati percaya, mulut mengaku. Dan pada saat mulut mengaku, sesuatu sedang terjadi. Benih itu sedang terjadi. Terjadi. Sampai matang dan sampai berhasil datang dalam hidup kita. Jadi iman itu ada sekarang. Nah, cara iblis bekerja, ini sekilas saja. Ya. Cara iblis bekerja itu apa? Mind, pikiran kita. Yang kedua, dia mengocok-ngocok feeling kita, emosi kita. Kenapa? Iblis tidak takut kita diselamatkan. Iblis juga tidak takut kita duduk di sini. Iblis juga tidak takut kalau kita melayani JRC. Kita melayani sampai Sabang, sampai Merauke, sampai ke luar negeri, ke bangsa-bangsa. Iblis gak takut. Karena dia gak bisa mencuri itu sudah ada pada kita. Tapi yang bisa dihancurkan adalah mind kita. Sehingga dengan paradigma, dengan bisikan-bisikan, sehingga dia akan memakai pikiran kita dan mempengaruhi emosi kita, sehingga kita mulai tidak percaya kepada firman Tuhan. Itu yang dia mau curi. Dan dia binasakan dan sampai kita benar-benar tidak percaya lagi. Karena dia gak bisa membawa kita keluar dari lingkaran Tuhan. Tapi dia bisa menggoda kita untuk dengan sukarela keluar dari perjanjian. Nah, bagaimana kita bisa menangani ini? Saya menutup di sini. Yaitu kita berdiri di atas pekerjaan Yesus yang sudah dikatakan sudah selesai. Sudah selesai. Artinya apapun musuh sudah dikalahkan, keselamatan sudah diberikan, dan semua yang menjadi harta warisan kita dari surga sudah diberikan. Jadi kita harus ingat identitas kita. Tahu siapa kita di dalam Kristus. Kalau kita tahu siapa kita di dalam Kristus, kita akan bisa mengalahkan si iblis. Dan kita akan lebih daripada pemenang. Yuk kita masuk 2026. Mulai berubah. Sistem dunia dan sistem kerajaan berbeda. Walaupun kita masih di dunia, tapi mulai kita sinkronkan. Seperti HP kita sinkronkan, 2026 kita sinkronkan dengan sistem kerajaan Allah. Yuk kita berdiri.